Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Babang Tampan Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya untuk membentuk kuali, dan setelah itu Xiaoyan pun mengayunkan tangannya melalui ruang kosong, sehingga menyebabkan banyak bahan obat yang terus terbang keluar dari cincin penyimpanannya, lalu dalam sekejap mata mereka pun menumpuk di udara di atas kepala Xiaoyan. Saat ini sekilas setidaknya ada 1000 bahan obat dari mereka, dan jumlah bahan obat ini menyebabkan para alkemis di sekitarnya pun merasa tidak bisa berkata-kata lagi, dan gundukan bahan obat di langit pun membentuk garis di bawah kendali Xiaoyan saat mereka terus dituangkan ke dalam mulut kuali. Kemudian dalam beberapa menit gelombang energi yang menakutkan pun menyebar dari kuali obat, bahkan gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Lalu secara perlahan Suan Kongze mengerutkan kening dan bergumam, bahan obat dalam jumlah sebesar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk memurnikan benih bodhisattva. Apa mungkinkah Xiaoyan tidak akan memurnikan pil bodhisattva? Akan tetapi mengapa sebagian besar bahan obat ini mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva? Sedangkan Abah Yao Lao dan 2 orang lainnya hanya bisa perlahan menggelengkan kepala mereka ketika mendengar pertanyaan ini. Tentu mereka juga secara alami tidak menyadari apa yang Xiaoyan rencanakan. Kemudian Yao Lao pun menghela nafas dan berkata, sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai akhir. Sementara itu keributan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan pil Xiaoyan mungkin sangat bagus, akan tetapi tidak semua mata tertuju padanya. Karena ini adalah menara pil kecil dan itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah, karena selain dari Xiaoyan orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukainya Iblis Tua Hou, namun tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Karena mampu hampir merebut posisi juara pil gathering, maka Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam pemurnian pil. Terlebih lagi Iblis Tua Hou ini bukan lagi pemuda di masa lalu, karena setelah bertahun-tahun pelatihan kemampuan obatnya, maka saat ini tidak diragukan lagi telah melonjak, sehingga Iblis Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan ketua ini. Sedangkan mata 7 tertua di atas panggung batu pun perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengganggu. Sementara itu mata tertua pertama segera menyapu ke arah Xiaoyan, lalu kedua tangannya ditarik lengan bajunya saat matanya dengan tenang berayun ke tempat Xiaoyan berada, dan sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dirinya lihat. Lalu pria muda bernama Xiaoyan ini telah memberinya perasaan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan perasaan ini pun memberinya firasat bahwa pilihan ini kemungkinan akan memunculkan kuda hitam. Singkat cerita waktu pun berlalu dan 5 hari telah berlalu dalam sekejap mata, bahkan beberapa fluktuasi energi kacau menyebar dari cukup banyak kuali obat dan menyebabkan banyak esensi obat hancur. Namun meskipun begitu tidak ada yang merasa kecewa karena kegagalan ini. Bahkan Xiaoyan juga telah mengalami tingkat kegagalan yang cukup tinggi selama 5 hari ini, karena ternyata Xiaoyan juga telah menghancurkan 3 kuali bahan obat selama periode waktu ini. Namun beruntung setelah mengalami 3 kegagalan penyempurnaan Xiaoyan menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Bahkan Xiaoyan juga telah mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya, dan setelah 5 hari ini semua orang pun mulai berada di jalur yang benar. Sedangkan jumlah kegagalan juga turun dan 5 hari lagi berlalu, lalu kuali obat dari beberapa alkemis pun mulai menunjukkan sosok pil embrioni, bahkan fluktuasi energi di sekitar juga menjadi lebih intens. Mengikuti aliran waktu suasana di dalam tanah terbuka pun menjadi lebih tenang, bahkan semua orang bisa merasakan bahwa bagian paling menarik sudah dekat. Dan bersamaan dengan itu ledakan pun segera terjadi dengan awan gelap yang tiba-tiba berkumpul di langit, lalu sebuah kilat dengan cepat menari-nari di atas mereka seperti ular perak, dan sesaat kemudian lapisan warna secara bertahap muncul di awan hingga 7 warna terlihat. Kemudian Suan Kongze pun menatap pil lightning di langit dan tertawa bahwa ini adalah pil lightning ini 7 warna. Tidak lama dirinya pun sedikit tercengang setelah melihat adanya pil lightning 7 warna lainnya. Setelah itu Suan Kongze pun melirik ke arah Iblis Tua Hou dan mulai berbicara,
sepertinya iblis tua Hou seharusnya bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari, dan jika dirinya menebak dengan benar, maka seharusnya dirinya menyempurnakan Flame Demon Quiet Mysterious Pill, dan jika dirinya berhasil memurnikan pil obat ini maka dirinya pasti akan menarik pil Lightning 9 warna. Yao Lao pun sedikit mengangguk dan berkata, keterampilan penyempurnaan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Xuan Yi pun berkomentar, jika Xiao Yan ingin mengalahkannya maka Xiao Yan harus memurnikan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi. Akan tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil Bodhisattva, maka tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-9. Yao Lao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, sepertinya Xiao Yan memiliki rencananya sendiri. Lalu singkat cerita 3 hari pun berlalu dalam sekejap dan saat ini hanya segelintir orang yang masih memperbaiki diri di tanah terbuka, lalu sebagian orang yang tersisa berhasil menarik pil Lightning sebelum akhirnya mundur. Tidak lama suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit, sementara semua orang merasa bingung, karena ada fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar, dan dengan segera awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Lalu ada banyak perbincangan pun segera terjadi ketika mereka bertanya-tanya, apakah iblis tua Hou akan berhasil memperbaiki pil obatnya? Sementara itu iblis tua Hou pun berdiri di depan banyak pasang mata, lalu wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyum yang jelek. Kemudian dirinya tertawa melirik ke arah Xiao Yan, dan kedua tangannya diletakkan di belakang saat dirinya melihat awan petir di langit. Saat ini awan petir bergejolak beberapa kali sebelum akhirnya mengungkapkan 9 warna. Tentu saja semua orang pun tanpa sadar berseru setelah melihat warna dari pil Lightning ini. Kemudian iblis tua Hou pun melihat ke awan petir sebelum akhirnya menoleh ke arah Yao Lao. Lalu dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, sepertinya dirinya lah yang akan menang kali ini. Yao Lao pun tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya, dan baru saja Yao Lao akan berbicara tiba-tiba suara samar pun segera muncul. Tawa tersebut pun dilanjutkan dengan sebuah perkataan yang berkata, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Wajah iblis tua Hou pun tenggelam setelah mendengarkan kata-kata ini. Kemudian matanya mencari sumber suara, dan Xiao Yan yang telah menutup matanya perlahan membukanya saat ini. Tentu saja setan tua Hou pun memandang ke arah Xiao Yan dan tertawa dingin. Dirinya pun segera berkata, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Lalu matanya sekali lagi menyapu ke kuali obat di depan Xiao Yan saat dirinya berbicara, namun dirinya masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Sehingga senyum mengejek pun samar-samar melintas di mata iblis tua Hou. Namun Xiao Yan hanya bisa tersenyum saat iblis tua Hou tertawa dingin. Lalu setelah itu Xiao Yan pun perlahan berdiri di depan banyak pasang mata, sedangkan kuali di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dirinya perlahan berdiri, sehingga banyak orang pun mengungkapkan wajah terkejut saat melihat Xiao Yan berdiri. Bahkan tetua pertama berpakaian linen di atas panggung juga berbicara dengan suara serak dan tenang. Ada sedikit riak yang dipancarkan dari kuali api itu, sedangkan 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-kata tersebut, karena bahkan dengan kemampuan mereka, saat ini mereka justru tidak dapat merasakan apapun. Akan tetapi tidak satupun dari mereka yang meragukan penatua pertama, sehingga banyak mata terkejut dengan segera dilemparkan ke arah cucu monton Xiao Yan. Lalu iblis tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini, namun dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar, seperti itu hanyalah trik biasa. Sedangkan Xiao Yan saat ini bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata tersebut. Lalu dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya, sehingga menyebabkan naga api yang melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tangannya, lalu tubuhnya dengan sigap membengkak di depan banyak pasang mata. Akan tetapi kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak, karena itu memancarkan ledakan keras, lalu gelombang api panas secara eksplosif melesat ke segala arah.
dan dalam sekejap hal itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Bahkan beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Lalu setelah menghancurkan tungku, saat ini tubuh naga api itu membengkak hingga mencapai ribuan kaki, dan itu berlama-lama di langit saat tekanan menakutkan menyebar. Bahkan awan pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Sedangkan hati iblis Tuahou tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Kemudian dia segera menjerit keras, "Junior Xiaoyan, apa yang kaku rencanakan?" Lalu ekspresi Xiaoyan menjadi dingin, dan matanya tiba-tiba mengarah ke iblis Tuahou. Kemudian teriakan dingin yang berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Xiaoyan berteriak, "Berisik kamu, Dek!" Dan tekanan dari teriakan itu pun mengguncang iblis Tuahou sampai darah di tubuhnya mengalir, dan dia pun terhuyung mundur. Lalu terlepas dari keterampilan alkimianya, maka kekuatannya berada pada tingkat yang bisa dibunuh dengan serangan acak dari Xiaoyan. Saat ini setan Tuahou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh teriakan dingin Xiaoyan. Dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis Tuahou karena ini masih menara pil kecil, sehingga sesepuh itu tidak akan senang melihatnya jika menyerang iblis Tuahou. Sehingga saat ini Xiaoyan segera mendapatkan kembali fokusnya, lalu melihat naga api yang sangat besar di langit. Kemudian segel tangannya berubah dan membentuk banyak gambar. Kemudian setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiaoyan, saat ini naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Dan di saat yang sama fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api, sehingga atas hal ini membuat ekspresi tertegun pun muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Bahkan mereka tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Sedangkan Xuan Kongzi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan-lahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Kemudian dirinya pun berkata, menggunakan api untuk membentuk sebuah benda dan menyembunyikan pil di dalamnya. Sepertinya itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Lalu Xuan Kongzi melihat Yao Lao dan berkata kepadanya, "Abah Yao Lao, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Jadi bagaimana bisa Xiaoyan mempelajari keterampilan seperti itu?" Abah Yao Lao pun hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, karena membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya maka diperlukan kendali nyala api, dan kekuatan spiritual seseorang harus mencapai tingkat yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan seorang alkemis normal termasuk dirinya tidak akan berani menggunakan metode ini. Tentu saja Yao Lao tidak menyangka Xiaoyan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi yang merasa kagum dengan adegan ini, lalu ada beberapa alkemis lain yang juga telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiaoyan, sehingga membuat seruan pun naik seperti gelombang. Bahkan jumlah orang yang hadir dan memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penghalusan pil ini tidak melebihi 5. Bahkan saat ini beberapa sesepuh di atas panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Lalu mereka berkata, "Murid Yao Lao memang sangat luar biasa." Kemudian saat ini fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih intens, sehingga gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Bahkan semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Meskipun awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu, karena sebaliknya mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Saat ini awan hitam menyebar di langit, meskipun tidak ada gemuruh guntur. Namun jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke awan hitam pekat itu, karena mereka sepertinya bisa menyedot pandangan seseorang. Bahkan awan guntur 9 warna di atas kepala iblis Tuahou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar, dan sepertinya dia telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Lalu mata banyak orang sedikit menciut saat melihat pemandangan ini, dan pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Kemudian bergumam, "Awan petir macam apa itu?" Karena mampu menakut-nakuti awan guntur 9 warna,
lalu satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, dan yang bisa menarik pil Lightning 9 warna adalah pil obat tingkat tinggi, yakni di atas tingkat 8 yaitu tingkat 9 yang legendaris. Lalu pada saat ini bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik, lalu Yao Lao pun bergumam, Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9, sedangkan penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, Black Demon Lightning, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Sedangkan mata Xiao Yan juga muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit dari tanah terbuka. Tentu dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini, dan jenis energi ini berkali-kali lebih kuat daripada pil Lightning 9 warna. Lalu lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh, bahkan menyebabkan seluruh alun-alun menjadi benar-benar sunyi, dan tidak ada suara gemuruh yang menggelegar. Akan tetapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Lalu 10 menit setelah awan hitam terus berputar, akhirnya lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan, dan lubang itu masih hitam pekat. Lalu itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam, bahkan perasaan merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul, dan aura mengerikan akhirnya menyapu tubuhnya tanpa menahan. Lalu suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak, dan dengan segera setelah itu petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras, kemudian dia dengan tenang bergegas menuju naga api di bawah. Saat ini para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah kaget ketika mereka melihat petir hitam ini, meskipun itu tidak tampak besar, akan tapi mereka buru-buru mundur, lalu mata Xiao Yan menatap petir hitam yang bahkan menyebabkan dia merasakan bahaya, kemudian dia menjentikkan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Lalu boneka setan langit yang bisa menyerap pil Lightning tiba-tiba muncul di langit di atas naga api, kemudian petir hitam berkedip dan muncul di atas kepala boneka setan langit pertama sebelum mengenai tubuhnya. Lalu kali ini, boneka langit yang belum pernah gagal sebelumnya langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya, bahkan tubuh kerasnya mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi debu. Kemudian setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, saat ini 4 boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini, dan tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka diledakkan menjadi debu, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun, sehingga ekspresi Xiao Yan pun menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langitnya, sehingga dia tidak akan mengeluarkan lagi boneka setan langit, karena sudah jelas jika tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif dalam petir hitam dengan kekuatan mereka, sehingga Xiao Yan lah yang harus bertindak secara pribadi kali ini. Sehingga saat ini Xiao Yan pun dengan lembut menghembuskan nafas udara di dalam hatinya, kemudian dirinya melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul di atas langit di atas naga api. Lalu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan matanya yang hitam pekat melihat sambaran petir yang mengarah ke arahnya. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan mengepalkan tangannya saat melihat petir hitam mendekat, dan setelah mengepalkan tangannya sebuah energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Tentu saja seorang elit doseng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu, dan seorang doseng dapat mengandalkan energi ini untuk menciptakan serangan yang merusak bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi, dan ini adalah aspek paling menakutkan dari seorang elit doseng. Lalu setelah energi menakutkan berkumpul ke telapak tangan Xiao Yan, kecerahan sebening kristal melintas dengan kilau yang menyilaukan, dan selanjutnya sebuah kepalan tangan dihancurkan dengan kejam ke petir hitam di depan banyak mata yang terkejut, dan setelah tabrakan sebuah badai destruktif yang menakutkan segera menyapu ke segala arah. Bahkan saat ini seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca saat itu meledak dengan suara retak,
lalu tidak jauh dari sana pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou dihancurkan oleh badai yang menakutkan ini, tentu saja membuat ekspresi iblis tua Hou menjadi luar biasa terkejut saat dia menatap ke langit yang langsung menjadi kosong. Lalu saat ini badai energi yang menakutkan masih berkecamuk di langit, bahkan segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat ini, bahkan luar angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Lalu ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit, meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, namun masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat benturan sebesar ini, sehingga mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, maka mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka diserang oleh badai energi itu, dan bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Kemudian para sesepuh di atas panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melakukan pukulan. Xiao Yan itu adalah bintang satu awal Doseng, jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam. Lalu penatua pertama yang berpakaian linen memandang ke langit dan berbicara dengan suara yang lemah, Black Demon Lightning ini mungkin tidak sebanyak pil lightning tingkat 9, akan tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Banseng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Kemudian keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka gemetar setelah mendengar kata-kata lelaki berpakaian linen itu, karena ternyata Xiao Yan merupakan seorang elit Doseng. Meskipun mereka sudah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, namun hati mereka tanpa sadar terkejut saat mendengar tetua pertama memverifikasinya. Tentu saja mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Banseng setelah banyak kesulitan. Namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang sangat muda. Tentu mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Xiao Yan lebih unggul. Kemudian seorang tetua pun menghela nafas dan berkata, sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan kali ini, dan jika ini terjadi maka mereka akan mendapat keuntungan mengenai masalah aliansi. Ketua pertama pun terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, aliansi mungkin bertentangan dengan aturan Piltover, akan tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat, apalagi Hall of Soul sangat kuat dan klan Hun ada di belakangnya, maka mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi Piltover untuk bertahan hidup. Selain itu hanya akan ada aturan jika menara itu ada, namun jika bahkan menara itu lenyap maka apalah arti semuanya. Saat ini semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama, dan mereka hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Lalu badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar, dan setelah badai berhamburan, ruang yang telah runtuh pun mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit ke gunung ini, sehingga banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai menyebar. Saat ini mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana, lalu badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia terluka sedikit pun. Justru tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Kemudian dia pun mengepalkan tinjunya, dan perasaan mati rasa menyebar darinya karena kekuatan Black Demon Lightning agak melebihi harapannya. Dan dari kontaknya sebelumnya maka Xiao Yan mengerti bahwa takdirnya tidak akan lebih baik dari 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Banseng. Kemudian Xiao Yan dalam hati memuji, apakah ini pil lightning yang tertarik dengan treasure pil tingkat 9 ini memang kuat. Namun Black Demon Lightning ini tidak ada dalam jumlah besar meski kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Lalu naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam tersebar, dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang sangat besar, sehingga menyebabkan gelombang energi yang mengejutkan pun meletus dari tubuhnya. Dan fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas, namun pada akhirnya naga api itu meraung. Setelah itu tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak pasang mata yang terpana. Kemudian sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api dan setelah itu pecah.
lalu sinar cahaya ini terbang ke langit menghindari api yang telah menjebaknya. Namun Xiao Yan dengan keras tertawa saat cahaya ini keluar, sedangkan tubuhnya bersinar dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan gaya seperti hantu, lalu tangannya yang besar pun meraih cahaya tersebut. Kemudian sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan berusaha meraihnya, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar, bahkan cakar besarnya disertai dengan angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Saat ini binatang buas besar itu mengeluarkan raungan sengsara setelah bentrokan, lalu tubuh besarnya dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali, lalu Xiao Yan pun kembali mengejarnya lagi, dan cahaya yang kuat pun sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu saat melihat Xiao Yan bergegas, lalu tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata dia mengambil bentuk manusia. Kemudian cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi tertegun karena ternyata, cahaya tadi saat ini telah berubah menjadi tubuh yang sangat mirip dengan Xiao Yan dan menggantung di langit. Tentu saja perubahan yang tidak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh, bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun tingkat 9, oleh karena itu mereka pun merasa sedikit kagum ketika melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Sementara itu Suan Kongze pun tertawa sebelum akhirnya berkata, anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, akan tetapi dirinya ingin tahu pil obat macam apakah itu, karena tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula apapun, sedangkan Yao Lao menggelengkan kepalanya, hal itu karena dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Lalu satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan adalah petunjuk dari aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini, namun pil obat ini berkali-kali lebih kuat dari pil bodhisattva itu sendiri, sedangkan Xiao Yan tidak terjerat dengan tier 9 treasure pil di langit, karena dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya, lalu setelah itu dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekan keningnya dengan tangan, sehingga menyebabkan tubuh pil treasure tingkat 9 itu dengan cepat bergetar, bahkan tubuhnya juga dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Saat ini pil obat tetap tertahan di telapak tangan Xiao Yan, lalu lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum memenuhi sekitarnya, dan secara sekilas itu memamerkan penampilan yang sangat misterius. Lalu Xiao Yan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9, kemudian matanya melirik ke arah wajah marah Iblis Hou tua yang mudah berubah. Pada saat ini Iblis Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya, dan saat ini dirinya tidak diragukan lagi telah kalah dari Xiao Yan. Kemudian seorang ketua pun tertawa setelah melihat Xiao Yan yang mendarat di tanah, lalu dirinya segera berkata, mereka berdua dapat memperkenalkan pil obat yang telah mereka sempurnakan. Iblis tua Huo pun mengangkat pil obat di tangannya dan mulai berbicara, ini adalah Flame Demon Quiet Mysterious Pill, pil obat tingkat 8 berwarna 9, lalu jika seseorang yang melatih Doki Afinitas Api mengkonsumsinya, maka ada kemungkinan Doki seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Nada suara dari Iblis tua Hou ini tanpa sadar mengandung beberapa kebanggaan, dan terlepas dari apakah dirinya menang atau kalah, karena mampu memurnikan pil Lightning telah membuktikan kemampuannya, dan sebuah pil obat yang bisa mengubah Doki seseorang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh semua orang. Lalu tetua tersebut pun mengangguk sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan bertanya, bagaimana dengan Xiao Yan? Xiao Yan pun dengan lembut mengangkat pil obat zamrud tersebut, lalu Xiao Yan pun mulai menjelaskan, ini adalah pil pengembalian bodhisattva agung, pil harta karun tingkat 9, sedangkan efeknya mirip dengan pil bodhisattva, namun itu hanya meningkatkan peluang yang diberikan oleh pil bodhisattva untuk menembus kelas Banseng 2 kali lipat. Penjelasan dari Xiao Yan pun langsung mengundang banyak seruan, karena peluang meningkatkan keberhasilan menembus kelas Banseng 2 kali lipat, dan bagaimana hal ini bisa mungkin terjadi. Lalu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan bahkan wajah tertua pertama pun sedikit berubah,
karena menerobos ke kelas Doseng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seseorang elit Dozun. Lalu pil Bodhisattva asli memiliki hampir 20% peluang sukses, namun sekarang peluang keberhasilan telah meningkat 2 kali lipat dan tingkat keberhasilan telah meningkat menjadi lebih dari 50%, sehingga dengan kata lain hanya satu pil pengembang Bodhisattva Agung ini akan memberikan Dozun puncak dengan tingkat keberhasilan 50%, dan jika berita ini menyebar maka akan banyak mata Dozun akan menjadi merah dan menginginkannya. Bahkan mereka juga akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke paviliun bintang jatuh dan memohon pil ini. Sementara itu seseorang tertua pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya segera berteriak ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, Xiao Yan harus tahu bahwa pengakuan palsu apapun saat ini akan membuat Xiao Yan didiskualifikasi. Xiao Yan pun tertawa dengan suara yang samar dan berkata, tertua dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menanggung konsekuensi jika apa yang dia katakan palsu. Lalu beberapa sesepuh pun saling bertukar pandangan setelah mendengar jawaban Xiao Yan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa perlahan menganggukkan kepalanya. Sementara itu ketua pertama berpakaian linen pun melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berbicara. Dirinya pun berkata, jika begitu permasalahannya maka tingkat pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius tenang setan api, sehingga pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Babang Tamfan Xiao Yan sang cucu monton. Pada saat ini wajah iblis tua Hou menjadi campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir, karena sebelumnya dirinya mengira bahwa dirinya akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan beberapa dekade. Akan tetapi kenyataan kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu Suan Kongzi pun menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum kepada Yao Lao sambil mengucapkan selamat, karena Yao Lao benar-benar telah mengajar murid yang sangat luar biasa. Bahkan Xiao Yan ini sepertinya sudah melampaui Yao Lao saat ini. Lalu senyum di wajah Yao Lao pun membentang saat dirinya mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Tentu saja penampilan Xiao Yan ini telah membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada ketika dirinya secara pribadi memperoleh kemenangan. Karena begitu seseorang mencapai usianya maka karakter kompetitifnya akan melemah, dan seseorang akan merasa lebih bangga dengan merawat murid-muridnya. Lalu ketika seseorang memberikan semua kemampuannya kepada mereka, dan setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu maka secara alami seorang akan merasakan sangat puas sebagai guru. Lalu di sisi lain iblis tua Hou merasakan kesedihan ketika melihat wajah tersenyum Yao Lao. Lalu dirinya pun dengan keras mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi karena sudah salah pilih lawan. Sementara itu ketua pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Lalu wajah tuanya menunjukkan senyum tipis. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, namun usia seseorang tidak terlalu penting di dataran tengah, karena yang terpenting adalah kekuatan seseorang terlepas dari apakah itu dalam hal Douqi ataupun alkemis, dan Xiao Yan telah memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Lalu ketua pertama pun segera berkata kepada Xiao Yan, dirinya akan menjadi ketua menara pil kecil di masa depan. Baik Xiao Yan dan Yao Chen harus mengikuti dirinya, karena saat ini mereka perlu mendiskusikan permasalahan yang Xiao Yan bawa. Xiao Yan pun bersuka cita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata tertua pertama. Lalu Xiao Yan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengangguk. Tentu karena alasan mereka datang ke pil kecil ini adalah karena pembentukan aliansi. Dan jika bukan karena suara penting Xiao Yan maka tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Lalu ketua pertama pun perlahan berbalik menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya, dan beberapa tetua pun mengikutinya dari belakang. Sedangkan kelompok Xiao Yan dan Suan Kongzi pun mendekati Xiao Yan dengan wajah yang penuh senyuman. Lalu mereka melihat ke belakang kelompok tertua pertama sebelum salah satu dari mereka mulai berbicara. Dirinya berkata, sebaiknya mereka juga segera pergi dan Xiao Yan harus tetap tenang, karena hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Lalu aliansi kemungkinan akan berhasil kali ini. Kemudian singkat cerita para sosok itu pun telah sampai dan duduk di dalam aula.
Tidak lama suara tenang tetua pertama pun perlahan memenuhi aula besar di sana, kemudian dirinya berkata, Piltover selalu netral dan tidak memihak faksi manapun, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai aturan dari Piltover, sehingga begitu banyak sesepuh telah menyatakan pertentangan mereka terhadap aliansi ini meskipun Piltover dan Hall of Soul bermusuhan, dan membentuk aliansi akan melanggar aturan dari Piltover. Lalu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan pun segera berkata kepada ketua pertama, seseorang tidak akan bisa mengatakannya seperti ini, karena Hall of Soul juga telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun ini, meskipun mereka melakukannya secara rahasia, namun sudah banyak informasi yang telah menyebar, lalu menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, maka secara langsung Piltover juga memiliki tugas untuk melindungi mereka. Akan tetapi Piltover belum beraksi keras terhadap perilaku dari Hall of Soul yang tidak terkendali dan sembrono, dan jika ini berlanjut lebih lama lagi maka beberapa alkemis sudah pasti akan merasa tidak puas dan Piltover akan kehilangan rasa hormat yang tinggi. Lalu pada saat itulah tanah suci ini hanya akan ada di dalam nama. Selain itu begitu Piltover kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, maka apa perbedaan antara Piltover dengan faksi biasa? Tentu saja kata-kata Xiao Yan ini tidak terlalu sopan dan juga tidak memberikan wajah apapun kepada semua orang yang hadir. Meskipun begitu Xiao Yan sangat belak-belakan saat dirinya menyatakan situasi dari Piltover saat ini. Tentu saja Xiao Yan perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara bertele-tele para sesepuh, dan harus dikatakan bahwa kata-kata Xiao Yan ini memang memiliki dampak yang cukup besar, bahkan ekspresi beberapa sosok pun mungkin tampak jelek akan tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang diungkapkan oleh kerutan ketat mereka. Ketua pertama di kursi pemimpin menjadi diam karena kata-kata Xiao Yan, dan barulah kemudian dirinya menghela nafas dan dengan lembut mulai berbicara. Dirinya menoleh ke arah Yao Chen dan berkata, muridnya ini tidak hanya sangat baik dalam hal doki dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya juga tajam. Lalu Yao Lao pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, sepertinya anak muda memang cenderung sedikit arogan, jadi tolong maafkan jika Xiao Yan telah menyinggung tetua pertama dengan cara apapun. Ketua pertama pun menggelengkan kepalanya dan berkata, walaupun Xiao Yan sombong, namun Xiao Yan juga memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya tersebut dan bukan omong kosong. Lalu ketua pertama pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, saat ini Xiao Yan dapat dianggap sebagai ketua menara pil kecil, sehingga dalam hal ini ada suara mayoritas yang mendukung aliansi, meskipun dirinya adalah ketua pertama. Namun dirinya juga harus mematuhi aturan ini, oleh karena itu Xiao Yan telah berhasil kali ini. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan wajahnya masih mengungkapkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengarkan kata-kata ini. Setelah itu Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya saat dirinya berterima kasih kepada tetua pertama. Tentu saja Piltover adalah bagian terpenting dari aliansi, dan jika mereka gagal membuat Piltover berpartisipasi, maka aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu Xiao Yan dan Yao Lao telah berusaha keras untuk membuat aliansi ini berhasil, dan untungnya upaya kali ini akhirnya telah membuahkan hasil. Lalu ketua pertama pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata, aula jiwa memang musuh bersama semua alkemis. Namun karena kekuatan yang dimiliki oleh Hall of Soul maka mereka pun belum dapat secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan Hall of Soul, karena kerugian yang akan mereka derita akan lebih besar jika mereka melakukannya. Namun kompromi ini jelas membuat Hall of Soul menjadi lebih arogan, dan sesuatu yang mungkin bagi Piltover untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Soul. Lalu jika Hall of Soul tidak tahu bagaimana caranya menahan diri, maka Piltover bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Xiao Yan pun meyakinkan ketua pertama dengan suara yang dalam ketika dirinya berkata, santai saja ketua pertama dapat yakin dengan dirinya, karena Piltover juga tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba.
Senyum pun muncul di wajah tertua pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dirinya pun mengangguk perlahan dan bertanya kapankah aliansi akan dimulai, dan kapankah Xiao Yan mengajak yang tua ini ke warung Bude Yanti yang melegenda, karena mau bagaimana juga ketua ini sangat ingin mencicipi kopi tubruk yang ada di sana, dan yang paling penting pembayarannya dapat dicicil selama setahun karena gajinya belum turun.